Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi ya. Bertemu kembali kita ini dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang diperbaharui dalam Kristus. Diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ini mengajarkan dan menekankan kepada kita bahwa orang percaya tidak hanya diselamatkan saudaraku ya, tetapi juga harus mengalami perubahan hidup yang nyata. Kekristenan bukan hanya sekedar identitas. Oh kamu Kristen, KTP-nya Kristen begitu ya. Tetapi kekristenan adalah transformasi total kehidupan sehingga hidupnya memuliakan Tuhan. Nah saudaraku, dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ini seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran pada saat ini ya, yang boleh memberkati kita dengan tema hidup yang diperbaharui dalam Kristus. Kebenaran yang pertama saudaraku, bagaimana hidup yang diperbaharui dalam Kristus? Ya yang pertama, kita harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat 22 saya bacakan lagi. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, kata menanggalkan di sini itu seperti melepaskan pakaian lama saudaraku yang kotor. Manusia lama kita itu hidup dalam dosa, kotor ya, dikuasai oleh hawa nafsu, penuh dengan tipu daya tanpa kebenaran dari firman Allah. Manusia lama ini kata firman Allah menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya saudaraku, hidup lama itu membawa kehancuran dan kebinasaan. Nah menanggalkan hidup lama adalah keputusan yang harus dilakukan dengan sadar saudaraku. Kesadaran untuk apa? Untuk meninggalkan dosa. Menanggalkan kebiasaan dosa. Misalnya saudaraku ya, seperti kemarahan yang tak terkendali, dusta, iri hati, kebencian, kepahitan, saudaraku, percabulan, perzinahan, kemabokan, narkoba misalnya dan sebagainya. Menanggalkan hidup lama berarti tidak kompromi lagi dengan kehidupan lama yang ada dalam dosa. Kalau saya gambarkan seperti seorang yang habis bekerja di ladang atau sebagai pengaduk semen atau apapun saudaraku ya, seperti petani gitu ya. Di tempat yang kotor, banyak tanah ya, bajunya penuh dengan lumpur dan tanah. Nah pastinya dia tidak akan langsung tidur saudaraku di tempat tidur yang spraynya putih gitu, nggak akan saudaraku ya. Dia tidak akan tidur dengan pakaian yang penuh lumpur, tanah yang kotor. Ia pasti akan menanggalkannya terlebih dahulu. Itulah yang boleh saya gambarkan saudaraku dalam hidup kita, hidup lama kita. Kita saat mengenal Tuhan harus menanggalkan hidup lama yang kotor, penuh lumpur dosa. Karena itu tidak bisa dibawa dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Nggak bisa. Jadi harus ditanggalkan. Nah kebenaran yang kedua saudaraku, hidup yang diperbarui dalam Kristus adalah hidup yang diperbarui dalam roh kita dan juga pikiran kita. Efesus 4 ayat 23 berkata, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya, diperbaharui. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan anakai nustai, artinya pembaharuan yang terus menerus hati dan pikiran. Mungkin ada
pikiran kotor, hati yang kotor harus diperbaharui. Ini menunjukkan perubahan cara berpikir. Pembaharuan hati oleh Roh Kudus, pembaharuan hidup saudaraku, orang Kristen dimulai dari pikiran ya. Jadi pikiran duniawi, pikiran kotor, pikiran jahat saudaraku dan sebagainya kepada apa? Kepada pikiran Kristus. Dari hati yang penuh dengan kebohongan, hati yang jahat, hati yang keras, hati yang dipenuhi kepahitan hati saudaraku ya. Sekarang diubah kepada kebenaran firman Tuhan. Tanpa pembaharuan pikiran saudaraku, perubahan hidup kita tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena saudaraku, kita harus terus bertumbuh. Pikiran kita harus diisi oleh apa? Firman Tuhan. Jangan diisi dengan hal-hal yang kotor lagi, jangan saudaraku. Kemudian biarlah Roh Kudus mengubah cara berpikir kita. Dan tolak serta hindarilah pola pikir duniawi ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan misalnya gini ya, hidup lama itu seperti komputer kita yang terkena virus saudaraku ya. Virusnya berat saudaraku ya, virus yang jahat. Jadi tidak hanya cukup membersihkan layarnya saja, tapi harus di-reset ulang atau diperbaiki sistemnya, sistem komputer itu secara total ya. Demikian juga hidup kita, Tuhan memperbaharui sistem kehidupan kita, yaitu Tuhan memperbaharui, meriset ulang, memperbaiki secara total pikiran dan hati kita. Hidupnya diperbaharui oleh Kristus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, hidup yang diperbaharui dalam Kristus adalah harus mengenakan manusia baru. Selanjutnya Efesus 4 ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, mengenakan manusia baru artinya mempunyai identitas baru dalam Kristus. Hidup baru yang mencerminkan karakter Kristus. Ciri sebagai orang yang hidup baru adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan saudaraku. Ini bukan sekedar perubahan luar ya, tapi transformasi total ya, karakter dari dalam saudaraku ya, menjadi serupa dengan Kristus. Kita belajar hidup dalam kejujuran, dalam kekudusan, dalam kasih, dapat mengasihi sesama, dapat mengampuni, hidup menjadi saksi Kristus. Ya, seperti kalau saya gambarkan seperti tawanan yang sudah dibebaskan saudaraku ya, menerima pakaian baru dan tidak akan kembali memakai pakaian lama seperti saat ada di dalam penjara saudaraku ya. Kita orang percaya sudah menerima dan diberi identitas baru. Kita harus hidup sesuai dengan identitas baru kita, yaitu dalam Kristus. Jadi saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dan hidup dalam Kristus, kita itu meninggalkan hidup lama, kita mengalami pembaharuan di dalam roh kita dan batin kita. Sekarang kita hidup dalam identitas baru sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, ini bukan sekali jadi ya, ingat, bukan sekali jadi. Tetapi proses seumur hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi untuk kita ingat ini ya, untuk kita ingat atau kita renungkan saudaraku ya, pada saat ini saya ingin sampaikan, apakah saat ini masih ada manusia lama yang belum kita atau Anda tanggalkan sekarang. Ya, apakah pikiran kita sudah diperbaharui oleh Kristus Yesus Tuhan? Kalau belum, mohon supaya diperbaharui. Apakah hidup saya sudah mencerminkan manusia baru? Kalau belum bertobat, terima Yesus supaya kita diperbaharui. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus supaya hidup kita diperbaharui dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan hidup kita menjadi kemuliaannya. Amin ya. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Bagaimana kita hidup yang diperbaharui dalam Kristus. Yang pertama, kita harus menanggalkan manusia lama. Yang kedua, kita harus hidup
yang diperbaharui oleh roh, dalam roh dan pikiran kita. Dan yang ketiga, saudaraku, hidup yang diperbarui dalam Kristus adalah harus hidup mengenakan manusia baru. Tinggalkan manusia lama. Amin ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 saya bacakan lagi. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Tuhan berkati kami. Kami mau sungguh-sungguh bertobat. Meninggalkan hidup lama, karakter lama, pikiran lama, roh yang lama. Yang penuh dengan dosa, kenajisan, keburukan. Kami mau diperbaharui. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau berjalan di dalam Engkau. Di dalam kehidupan yang baru bersama Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.